Lepas jangkar 6, seorang pemimpin haruslah memiliki dua hal, strategi dan attitude. Namun jika harus memilih salah satu, tinggalkan strategi, pegang attitude. Wiyek, kamu tidak boleh bicara seperti itu, tarik kata-kata kamu barusan. Itu adalah sebuah kesombongan. Pak Kadek menatap mata saya dengan pupil bola mata hitamnya yang membesar. Ini adalah tanda sebuah kemarahan. Pak Kadek menghentikan kunyahan makan siangnya sebentar, mengalihkan matanya pada makan padang favoritnya di bilangan jalan veteran tersebut lalu melanjutkan tatapannya kepada saya lalu berkata, "Kamu itu jadi orang harus tahu diri." Perkataan seperti barusan jangan terucap lagi. Itu adalah perkataan orang yang lupa diri akan karunia Tuhan. Saya pun terdiam, saya terhenyak kaget tidak menyangka reaksinya akan sekeras itu. Kunyahan makanan di mulut saya menjadi tak terasa dan tanpa dikunyah saya langsung menelannya. Glek. Pak Kadek melanjutkan kembali bicaranya sambil menghentikan makan siangnya tersebut. Kita ini tidak boleh memecat karyawan yang loyal dan attitude-nya baik. Mungkin dia sudah tidak produktif namun mereka loyal dan attitude-nya baik. Lain kalau attitude-nya buruk, itu nggak ada ampun bagi saya pasti sudah saya keluarkan tanpa ada yang nyuruh. Di tengah-tengah badai seperti ini tidak ada kata pecat, rasionalisasi, PHK apapun namanya, sumber rezeki sebenarnya. Ingat ya Wiyek, kamu jangan sombong, jangan kamu pikir uang gaji atau dividen yang kamu dapat adalah karena kepintaran kamu. Kamu kan beragama, kamu kan orang yang percaya kepada Tuhan, kamu harus ingat, kalau Pak Ye kita pecat misalnya di PHK atau dipensiunkan ternyata di catatan langit sana, dia maksud rezeki, Pak Ye harus mendapatkan uang sekian puluh juta, sementara dia dipecat atau dirumahkan oleh kita. Dari mana jalannya rezeki itu turun? Pak Kadek belum selesai. Tapi, kalau dia masih kerja bersama kita, kita dapat cipratan rezeki juga karena dia bekerja dengan kita di sini. Rezeki itu diturunkan di sini melalui titis karena dirinya. Jadi rezeki yang kamu dapat belum tentu karena kepintaran kamu tetapi karena rezeki orang lain yang Tuhan lewatkan di perusahaan kita ini. Itulah yang saya bilang kamu jangan sombong. Hati-hati dalam bertindak. Bisa-bisa kita nggak dapat solusi rezeki. Rezeki itu datang karena vibrasi dari keyakinan karyawan kita untuk menyambung kelangsungan hidup dirinya dan keluarganya bersama kita. Vibrasi itu harus dijaga. Kalau orang baik di PHK maka getarannya menjadi pecah, menjadi tidak utuh, ada kekecewaan, ada kemarahan, itulah yang menjauhkan kita dari rezeki. Kalimat berikutnya dari Pak Kadek saya sudah lupa karena kalau mengingat saat itu saya menjadi seorang yang serba salah namun saya senang. Karena mendapat masukan ilmu kehidupan yang baru. Tentang vibrasi, usulan saya dibantah, ini adalah dialog kecil Oktober 11 tahun yang lalu, kala itu perusahaan kami kesulitan keuangan di mana untuk membayar overhead kantor selama 2 bulan membayar gaji dan biaya kantor harus mencari pinjaman dari sana-sini, untuk bulan-bulan berikutnya apalagi. Dalam dinamika 33 tahun titis menjalani lingkar bisnis banyak turun naik peristiwa dan tak terkecuali di tahun 2006-07 yang bisa dikatakan sangat berat untuk dilalui, saya waktu itu diminta pendapat. Saya oleh Pak Kadek akan situasi yang dihadapi oleh titis, dan saya berpendapat karena saya adalah manusia yang sangat saklek dan apa adanya maka PHK saja atau rumahkan karyawan di dalam dialog berdua di restoran Padang tersebut sambil mengunyah ayam goreng favorit saya. Saya juga mengusulkan mempensiunkan dini atau mem-PHK beberapa karyawan yang dianggap tua atau tidak produktif. Saya menyarankan kita melakukan rasionalisasi karyawan, menyangga 360 karyawan tidaklah mudah namun bagi Pak Kadek dia punya pendapat lain. Kala itu, bahkan saya menyebutkan nama-nama beberapa orang yang saya anggap tidak produktif yang ternyata mengenalkan saya sisi lain dari seorang Pak Kadek. Hingga kini kalimat itu sangat membekas di dalam diri saya. Bagi saya wejangan itu adalah wejangan yang indah walau pahit dirasakan, dan ternyata benarlah apa yang dikatakan Pak Kadek karena tak lama setelah dialog itu, pundi-pundi titis mulai bergerak lagi tanpa tahu mengapa tiba-tiba kita mendapatkannya, yang pasti kita terus berusaha. Mengapa saya membawa tulisan tentang salah satu warisan titis legacy kali ini, yaitu tentang vibrasi? Karena hal ini adalah harta yang jauh lebih bernilai daripada materi kebendaan, inilah legasi warisan yang akan diajarkan ke generasi berikutnya, walau pelajaran tentang vibrasi adalah pelajaran yang saya pernah dapati sedikit di sekolah sewaktu di kuliah negeri seberang. Namun diingatkan dengan cara yang menarik oleh Pak Kadek jauh lebih efektif pengaruhnya. Dan, apa sih sebenarnya vibrasi itu? Mengenal vibrasi, sederhananya begini, vibrasi adalah getaran yang diciptakan oleh gelombang otak atau brainwave.
Misalnya ada seorang yang sedang bermasalah di rumahnya, berantem dengan pasangan lalu datang ke kantor masuk ke dalam ruang kerjanya. Walaupun kita tidak tahu masalahnya, ketika kita masuk ke ruangannya di mana kita akan menghadap dirinya maka baru di depan pintu kita sudah merasakan vibrasi yang tidak nyaman tersebut, padahal, bercakap atau menegur pun kita belum lakukan, atau ada cerita lain lagi. Dalam sebuah studi di beberapa kota di Indonesia yang dilakukan oleh mahasiswa psikologi Unpad didapat fakta bahwa pada rumah tinggal yang di depannya terdapat polisi tidur, di jalanan depannya vibrasi dalam rumah tersebut adalah kegelisahan atau ketidaknyamanan. Bisa dibayangkan, jika kita lewat polisi tidur, getaran apa yang diberikan oleh kita? Senang atau kesal? Kebanyakan dalam pikiran kita sadar atau tidak sadar akan mengirim pesan, sialan, polisi tidur ngapain sih di sini? Kalau ribuan orang yang lewat memberikan getaran benci atau marah tersebut tiap hari maka bisa dibayangkan vibrasi yang didapat di rumah sekitar getaran tersebut, atau ada cerita lain lagi dari sahabat saya yang memiliki usaha bisnis laundry kiloan di bilangan radio dalam, dia mengatakan, kalau hari itu karyawannya bete atau dia sedang negatif pikirannya atau tindakannya seperti marah, kesal, orderan datang sedikit, namun di hari di mana semua orang ceria, ringan, santai, orderan datang banyak. Untuk hal tersebut dia telah memperhatikan ratusan kali dalam beberapa tahun berbisnis laundry kiloan tersebut, dan dia percaya sekali dengan vibrasi positif akan memberi hasil positif. Sahabat, bukan kaya lalu Anda bahagia, bahagia dulu, maka Anda kaya.